Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSHS Bandung, Dr. Fitra Hergiana menyampaikan kondisi korban penyiksaan dan penyanderaan, YTR, 29, dalam kondisi membaik setelah mendapatkan penanganan medis di RSHS Bandung. Alhamdulillah pasien saat ini sudah bisa duduk dan beraktivitas, ujarnya, Senin, 6 Juli 2026. RSHS lanjutnya sudah melaksanakan pemeriksaan luka-luka YTR sampai menunggu kegiatan operasi. Saat ini, pihak RSHS pun menunggu pemulihan YTR karena masih terdapat infeksi pada lukanya. Jika infeksinya telah tertangani, maka kami langsung lakukan langkah berikutnya dalam upaya rekonstruksi. Ya, setahap demi setahap. Lagi pula kan operasi tak bisa dilaksanakan sekali melainkan perlu beberapa kali sambil melihat hasilnya. Pokoknya kami akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, katanya. Dirut RSHS Bandung, Rahim Dinata Marsidi menambahkan YTR kondisinya sudah ada membaik, namun belum bisa dilaksanakan operasi. Ya, dia sudah bisa duduk dan beraktivitas. Kita akan terus memantau perkembangan kesehatannya. Mohon doanya, ujar Rahim. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rachmawan didampingi Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jabar, Kombes Rumi Untari menyampaikan perkembangan kasus penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap YTR, 29, Senin, 6 Juli 2026. Hari ini kami akan sampaikan suatu penambahan konstruksi hukum baru, di mana pada Jumat, 3 Juli 2026. Dari Dit PPA PPO melaksanakan gelar perkara yang dihadiri pengawas internal, Itwasda, maupun Propam dan Wasidik, serta melibatkan Divkum, ujarnya. Hal tersebut sebagai bentuk salah satu profesionalisme kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Taufik Hidayat. Taufik Hidayat dipersangkakan 2 pasal hukum, yakni pasal 451 soal penyanderaan yang maksimal hukumannya 12 tahun penjara, dan kedua pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Jadi, unsur perencanaannya kami tambahkan, sehingga harapan kami untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara. Ditambah kami masukkan konstruksi hukum baru tentang pasal 6 UU No 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ujarnya. Polisi memasukkan pasal kekerasan seksual atas keterangan saksi ahli dan korban setelah ada visum yang dilakukan. Ini kabar bagus, bahwa Taufik Hidayat telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Sebelumnya, Taufik Hidayat pernah kasus serupa dan divonis 1 tahun 8 bulan alias dia residivis yang bisa memberatkannya dari hukuman nanti, ujar Hendra. Hendra menegaskan, total hukuman terhadap Taufik Hidayat jika diakumulasikan dari ada yang 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun, jika 12 dikalikan 3, yakni 36 tahun penjara.